Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang cerah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumah Allah di muka bumi ini, Masjid Al-Muqarrabin yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan sengaja dan semata ikhlas karena Allah, dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada kita semua untuk dapat mencontoh dan meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bertutur kata, bersikap maupun dalam berperilaku. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik hakikat kekayaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali manusia memandang kekayaan itu hanya materi. Tapi ternyata kekayaan materi tidak bisa mengantarkan orang meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ada kekayaan yang hakiki, apa yang disebut dengan ghinan nafsi, yaitu kaya hati. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaya hati? Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis yang saya kutip dalam mukaddimah tadi.
Beliau mengatakan, laisal ghina an kasratil ardi, walakinal ghina ghinan nafsi. Bukanlah hakikat kekayaan itu di saat orang memiliki materi yang banyak, tetapi hakikat kekayaan itu di saat manusia hatinya merasa kaya. Apa yang disebut dengan kaya hati? Para ulama mendefinisikan kaya hati itu seraya mengungkapkan radin bima fi yadihi qani'un bima indahu la yatatalla'u ila ghairihi. Kaya hati adalah di saat manusia ridho menerima apa yang ada di tangannya dan puas dengan apa yang dimilikinya, dan dia tidak melirik kepada apa yang dimiliki oleh orang lain tentang kekayaan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang menurut sebagian orang terbatas hanya materi, seringkali membuat manusia lupa kepada Allah, lupa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dia menyesal karena dia tidak memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Di dalam ayat yang saya kutip dalam muqaddimah tadi surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, seruan ini, panggilan ini, khitab ini diarahkan kepada kita semua yang telah menyatakan amanna billah, bahwa kita beriman kepada Allah. Sudah barang pasti ketika kita sudah mengikrarkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, kita akan mendengarkan, akan menyimak dengan baik, dan selanjutnya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Sami'na wa ata'na. Dalam konteks ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan yang indah, yang menyejukkan itu, pasti ada hal yang disampaikannya. Baik itu perintah yang harus kita lakukan atau larangan yang wajib kita hindari. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil kita, kemudian Allah berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta yang kalian miliki, harta-harta yang kalian peroleh, harta-harta kalian yang raih, begitu juga janganlah anak-anak kalian yang sukses, yang menjadi dambaan apa yang kalian harapkan, kemudian membuat Anda lalai, membuat Anda lupa, membuat Anda terlena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia dengan hartanya, dengan keturunannya yang sukses, kemudian membuat dia lupa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, justru sebaliknya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung ayat itu Allah menegaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berperilaku, bersikap semacam itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan warning kepada kita semua, manusia, orang-orang yang beriman, bahwa harta adalah merupakan titipan Allah. Harta yang dimiliki oleh seseorang adalah menjadi jembatan, menjadi mediator, menjadi jalan untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat manusia, sesungguhnya kehidupan dunia, materi, jabatan, pangkat, dan kedudukan seringkali memperdaya manusia, membuat manusia lupa dengan jabatan, pangkat, dan hartanya, sehingga tidak dimanfaatkan untuk pengabdiannya, untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Justru sebaliknya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir kepada
umatnya. Kekhawatiran itu bukan karena kekayaan, bukan karena kefakiran, tetapi beliau mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man qablakum, fatatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama akhlakathum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kegusarannya yang mungkin terjadi pada umatnya kelak pada saat itu. Beliau mengatakan, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatir terjadi pada umatku, akan tetapi aku khawatir, aku takut Allah memberikan kemudahan kepada mereka dunia dan seisinya, kemudian Allah membeberkan dan membuka itu semua kepada mereka sebagaimana dibukakan, dimudahkan kepada umat sebelum kalian. Kemudian dengan kemudahan, dengan kekayaan, dengan berbagai macam fasilitas yang ada yang tersedia itu, kemudian mereka bersaing dengan cara yang tidak sehat, saling menjatuhkan, saling sikut, saling saka, mendustai, membohongi dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya mereka saling merusak satu sama lain, sebagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga binasa akibat perselisihan yang disebabkan oleh harta kekayaan, pangkat dan kedudukan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kalau tujuannya semata adalah kehidupan dunia materi. Padahal sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa kehidupan dunia ini fana, ada kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka hanya orang bodoh yang menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh materi dan dunia yang sifatnya fana dan sementara itu. Jika manusia mengikuti hawa nafsunya, maka manusia tidak akan puas dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang dia milikinya, kecuali ketika dia sudah disumpel mulutnya dengan tanah atau sudah masuk ke liang lahat. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang hal itu, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha salisan wa la yamla'u wi'a ibni Adam illa turab." Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dua telaga yang isinya penuh dengan emas, pasti mereka akan mencari yang telaga yang ketiga, dan mereka tidak akan puas kalau mengikuti hawa nafsu belaka, kecuali ketika mulutnya sudah disumpel dengan tanah, yaitu ketika dia masuk ke liang lahat, ketika dia masuk ke liang kubur. Pada saat itulah dia baru sadar ternyata harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang Allah berikan dia tidak manfaatkan, akan mengantarkan dia kepada kesengsaraan dalam kehidupan di alam barzah maupun di alam akhirat nanti. Di dalam surat Al-Kautsar, dalam surat At-Takatsur yang sering kita baca dan kita hafal semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberikan warning, peringatan kepada kita supaya kita tidak dilalaikan dengan harta, pangkat, jabatan dan kedudukan yang Allah berikan. Allah berfirman dalam surat tersebut, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Janganlah kalian atau janganlah kekayaan kalian, menumpuk-numpuk harta kalian membuat kalian lalai, lupa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah, lupa memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk kepentingan ibadah, menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti bahwa kita orang Islam dilarang untuk memiliki kekayaan, tapi kekayaan adalah bukan target utama. Kekayaan harta adalah merupakan jalan, merupakan jembatan untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita dengar dan kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan, mendahulukan untuk atau agar kita mencari untuk bekal untuk kehidupan akhirat.
Tapi di sisi lain Allah juga menegaskan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa bagian kalian, bekal kalian, media kalian, wasilah kalian, jembatan kalian untuk menuju akhirat yang bahagia itu juga diperlukan dunia. Tapi jangan dunia materi menjadikan prioritas utama, karena dia hanya sekedar media, karena dia hanya sekedar jembatan untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa yang kita miliki kita bisa mensyukurinya, bisa berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdara nikmatallahi alaikum." Jadi kunci agar kita merasa qanaah, merasa puas, merasa ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, tidak terus mengejar dunia, menghalalkan segala cara, maka kata Rasulullah, untuk bisa kita menjadi orang yang qanaah, orang yang ridha, orang yang bersyukur kepada Allah pada apa yang Allah berikan kepada kita, kuncinya kata Rasulullah, lihatlah orang yang ada di bawah kita dari segi materi, karena janganlah kalian melihat orang yang di atas kita tentang materi yang mereka miliki, karena dengan cara itu maka seorang tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan ngersulah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar semua bagi orang-orang yang beriman bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin masuk kategori orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pandai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, beliau mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya, dapat melakukan kalkulasi amalnya, kemudian dia tahu ada kekurangan yang ada dirinya, maka dia tingkatkan untuk melaksanakan amal saleh sebagai bekal kehidupan setelah kematian. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, menuruti keinginan-keinginannya yang tidak ada batasnya, maka orang semacam itu tidak akan puas dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki kaya hati, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha keras, setelah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah, maka dengan senang hati, dengan ridho, dengan qanaah, insyaallah dengan cara itu kita akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil karami wal judi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya.
Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Kepada Rabbnya lah mereka berserah diri. Mereka yang istiqamah menegakkan salat, istiqamah mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan, baik secara infak yang sunnah maupun tentunya zakat yang wajib. Mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki, yang akan mendapat derajat yang tinggi dan mulia di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya, dan juga mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahdiyyin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma waffiqna wa waffiq wulata umuril muslimin khasatan wulata umuril muslimina fi Indonesia wa amatan wulata umuril muslimina fi jami'il alam wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda minna fil ibadi wal bilad khasatan biladina Indonesia wa amatan biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.